Desember merupakan Hari Bela Negara Nasional, dan saat ini saya sedang berada di Tugu PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan ini merupakan tugu lama yang saat ini dari lokasi ini kurang lebih sekitar 15 kilo akan dibangun monumen yang baru, namun karena masa pembangunan sehingga aksesnya masih sulit. Dan di depan saya ada satu semacam prasasti yang menuliskan personalia Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan di sini ada 2 halaman seperti buku menuliskan nama-nama yang menggawangi atau menjadi susunan Pemerintah Darurat Republik Indonesia saat itu. Di sini 19 Desember 1948 merupakan momen penting karena saat itu pemerintah Republik Indonesia yang ada di Jawa ini secara sementara dipindahkan ke daerah Sumatera Barat ini, tepatnya di daerah Kutu Tinggi. Ini kurang lebih sekitar 130 dari Padang dan kurang lebih sekitar 80 km dari kota Bukit Tinggi. Perlu diketahui oleh generasi muda, khususnya mahasiswa, bahwa ini adalah tempat yang mungkin jarang dan tidak akan pernah dilihat orang karena kondisi ini seakan agak dilupakan. Tapi sejak tahun 2012, era pemerintahan Presiden SBY, tanggal 19 Desember dijadikan sebagai momen Hari Bela Negara, dan inilah sejarah yang menggambarkan Hari Bela Negara itu. Di dalam tugu PDRI ini kita bisa melihat adanya satu bentuk patung perjuangan. Walaupun kondisinya tidak terlalu terawat karena memang akan dibangun monumen yang baru, tapi di sini menggambarkan bahwa di Sumatera Barat ini ada satu momen yang sangat penting bagi pemerintahan Republik Indonesia. Di sini kita lihat ada situs cagar budaya kantor PDRI, dan ini menggambarkan bahwa memang di area ini dahulunya dibuat untuk mengingat momentum Pemerintah Darurat Republik Indonesia itu, namun sekarang kondisinya sudah kosong karena memang semua aktivitas akan dipindahkan ke monumen yang baru. Saat ini saya sedang menuju ke lokasi pembangunan monumen PDRI yang baru. Jalannya masih sangat masih belum sempurna karena memang masih baru dibuka jalan ini. Itu menunjukkan bahwa akses menuju ke PDRI yang baru ini masih jauh dari penyempurnaan. Nah, direncanakan baru sekitar tahun 2017 akan diresmikan. Baik, saat ini saya sudah berada di lokasi pembangunan museum dan juga monumen PDRI di Kutu Tinggi setelah menempuh kurang lebih sekitar 4 jam lebih dari kota Padang dan sekitar 25 menit dari tugu yang lama. Kelihatan bahwa rencana pembangunan ini akan dilengkapi dengan beberapa ruang dan fasilitas di sebelah sana, dan dari bentuk bangunannya memang berciri khas gonjong atau rumah di Sumatera Barat. Mudah-mudahan pembangunan monumen ini bisa menjadikan betul-betul momentum untuk mengingat sebuah peristiwa besar 19 Desember 1948, dan itu menjadikan momen bahwa bagaimanapun juga dalam kondisi pemerintahan dan presiden yang saat itu ditawan, pemerintah Indonesia tetap eksis, tetap ada untuk diakui dunia. Adalah Mr. Safruddin Prawira Negara yang menjadi pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia saat itu.
serta beberapa tokoh-tokoh nasional yang lain seperti A.A. Maramis dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan betul-betul momentum untuk mengenang itu. Lokasinya cukup jauh sekali. Saya sudah hampir putus asa untuk mencapai lokasi ini. Namun karena kemauan yang keras untuk meninjau sebuah rencana pembangunan bersejarah khususnya bagi pemerintah Republik Indonesia, akhirnya saya sampai di lokasi ini. Mudah-mudahan menjadikan satu pelajaran bagi kita semuanya bahwa perjuangan bangsa ini cukup panjang hingga pada satu titik kemerdekaan yang diraih serta mengisinya. Saya dengan adik siswa saya di mana? SMP 1. Ya, saya hanya ingin mengecek mereka bahwa di lokasi saat ini mereka sedang berada di persiapan pembangunan atau pembangunan gedung PDRI dengan juga bapak gurunya. Ya, Pak siapa? Pak Zulfikar. Ya. Jadi kita lihat dulu sini deh. Anda tahu tentang PDRI? Coba. Ya, apa itu PDRI? Ya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Saya tadi sempat tahu di buku di bawah itu kan. Ya. Kenapa kira-kira PDRI ini dibangun di sini? Karena ada momen apa? Karena ini adalah wilayah pusat PDRI. Itu ya. Ya. Dengan Pak Zulfikar, Pak, mohon maaf Pak. Ya. Kalau mungkin boleh tahu, saya lihat ini rencananya cukup besar bangunan di sini, tapi sebetulnya berhenti. Ya, ada nggak penjelasan terkait dengan nanti seperti apa konsep dari itu? Mungkin ada museum, ada perpustakaan, itu konsep dari pembangunan ini menurut pengetahuan ini adalah bangunan museum. Kemudian nanti ada juga di belakang situ rencana juga fasilitas lainnya, ada replika di semacam taman mini kecil seperti di Jakarta. Kemudian juga ada universitas yang tadi bahkan ada universitas. jadi sekarang ini memang proyek besar, proyek besar. Kemudian kenapa sekarang masih belum selesai? Mungkin ada kendala di masalah penanganan barangkali bisa dari pusat klasik. Kira-kira sampai sejauh mana Pak masyarakat sini menyikapi PDRI? Karena begini, kami dari Surabaya, kebetulan saya pengajar di Universitas Pembangunan Nasional, veteran Jawa Timur, Ya. Dan kami mendeklar kampus kami adalah kampus bela negara. Ya. Dan kita bicara di sejarah bahwa kenapa bela negara, Hari Bela Negara tanggal 19 Desember, itu karena salah satu momen utamanya adalah terkait dengan pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Kalau masyarakat sini sendiri menyikapi tanggal 19 Desember itu Wah, kalau masyarakat di sini menyikapinya sangat antusias sekali pada saat tanggal 19 Desember itu berbagai kegiatan diadakan. Seperti yang paling penting ya upacara peringatan Bela Negara, kemudian ada kegiatan-kegiatan napak tilas segala macam. Ya. Yang bersama terakhir peringatan 17 Agustus. Anak-anak sengaja kita bawa ke sini biar mereka lebih mengenal dan lebih mendalami dan lebih tahu bahwa inilah di satu titik sejarah yang ada di daerah mereka. Makanya anak-anak sekarang kita bawa ke sini. Ya. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan semangat rasa bela negara mereka. Oh, daerah mereka memang daerah yang punya peran penting saat agresi Pak Zulfikar ini, kenapa di daerah Koto Tinggi ini menjadi satu ikon yang nantinya menjadikan monumen besar bela negara? Kaitannya dengan peristiwa tanggal itu seperti apa Pak? Terima kasih. Menurut cerita yang dibariskan oleh para leluhur kita juga di sini ya, tentang PDRI itu, bahwa di sinilah dulunya dipancarkan ke seluruh dunia berita saat Indonesia itu diklaim oleh Belanda tidak ada syarat resiko. Jadi radio sender itu tepatnya itu di balik bukit, bukan di depan di sana di antara ini dengan bukit itu ada di situ tempatnya. Nah disitulah pemancar itu ada.
kemudian di dekat tugu yang di bawah tadi, yang di Kota Tinggi, Tugu Lama. Tugu Lama, disitulah pusat pemerintah kantor PDRI itu di situ. Oh, makanya ada situsnya Nah, juga, kan? ada situsnya di Berarti situ. tadi itu tidak hanya, saya pikir kantor pengelola saja, tapi di situ tuh dulu disitulah kantornya disitulah penginapan para tokoh PDRI itu di situ, di sekitar situ. Yang kantornya di situ, tugu yang dibangun pertama kali yang kecil itu di situ, yang kecil tugu yang dibangun. Ya, itu sama semacam prasasti dari Nah. buku dari itu ya. Nah, itu yang besar, yang ada satu yang paling kecil, yang agak kecil ini. Itu lebih awal lagi, itu lebih awal lagi. Oke. Bulan itu. Baik, terima kasih. Jadi memang disinilah tempat saat itu ketika pemerintah dianggap tidak ada oleh Belanda, tetapi dengan perjuangan yang keras dan bela negara yang sangat tinggi, Pak Safrudin Prawira Negara beserta beberapa tokoh-tokoh nasional menyatakan Indonesia masih ada dan Indonesia masih diakui dunia. Oleh karena itu disinilah dipusatkan pemerintah darurat Republik Indonesia. Hidup bela negara. Oke, ya terakhir saya ingin adik, ini karena saya dari UPN ya, siapa tahu nanti ada yang kuliah di sana perguruan tinggi negeri. Kami baru menjadi perguruan tinggi negeri Pak di Surabaya, dan kami memang betul-betul concern terhadap bela negara. Dan tanggal 19 Desember saya kira masih belum banyak yang tahu itu sebagai satu hal yang berpihak. Tapi bagi kami itu dengan membaca sejarah yang ada, bahkan sampai saya berdiri di sini, karena bagi saya cukup luar biasa hari bela negara ini. Bisa minta tolong teriakan UPN bela negara. UPN bela